Walikullin dan bagi setiap umat wijhatun kiblat huwa yang mana dia muwalliha menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, terkenal ayat ini ya. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ainama takunu, di mana saja kamu sekalian berada, ya'ti, pasti mendatangkan Allah bikum, kamu sekalian, jami'ah semuanya. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu. Qadirun, maha bersifat kudrat, maha mampu. Ada makna lain dari ayat ini, walikullin wijhatun, itu huwa muwalliha. Ini saya nukil dari dua kitab, satu Ruhul Ma'ani, satunya Tadhkirun Nas. Tadhkirun Nas dulu ya. Tadi Habib Ahmad bin Hasan dulu. Kalau Habib Ahmad bin Hasan halaman 9293 Tadhkirun Nas. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Ada qiraat huwa muwallaha. Saya baca lengkap sebab ini penting. Dulu sudah pernah saya bahas, ada ibadah, ada ubudah, ada ubudiyah. Ya, awal-awal ta'lim dulu. Ini berhubungan ini. Qala sayyidi radhiyallahu anhu wal ibadatu wadhifatu ahli al-Islam. Kalau pekerjaan umat Islam disebut ibadah. Umat Islam yang mengabdi kepada Allah disebut ahlul Islam. Kalau dia naik ke derajat ahlul iman disebut ubudah. Wal ubudatu li ahlil iman. Kalau sudah naik dari Islam naik ke iman, pengabdian kepada Allah disebut ubudah. Kalau naik lagi sampai ke ihsan disebut ubudiyah. Wal ubudiyatu li ahlil ihsan. Kalau ubudiyah untuk ahli ihsan. Walil insani arba'u awjuhin. Manusia itu mempunyai 4 wijhah, 4 arah. 1 wijhatun biqalabihi. Manusia harus punya kiblat, punya arah untuk jasadnya. Qalab jamaknya qawalib, jasad, zawahir. Kiblat kita yang untuk jasad ini itu Ka'bah. Saya ulangi, 1 wijhatun biqalabihi. Kalau jasad ibadahnya mengarahkan ke Ka'bah. Itu 1. Kedua, wa wijhatun biqalbihi. 1 wijhah, 1 arah, 1 kiblat lagi untuk hati. Kalau di sini dibilang wa muntaha sayril qulub ila as-sama. Wa muntaha sayril qawalib ila al-Ka'bah. Kalau hati mengarahnya ke langit. Karena itu kalau kita bukannya Allah ada di langit loh, itu ngawur, itu pendapat yang bilang ainallah fis sama. Ngawur itu. Itu kalau diitikoti bahwa Allah itu berbentuk zat jasad sedang berdiri di langit, langit yang itu ditunjuk itu sudah murtad, kafir. Tapi kalau orang yang berkata ainallah fis sama, ketika kita tanya apa maksud Anda dengan fis sama? Sama kan ciptaan. Sama itu arah atas. Masa Tuhan ada di atas? Kalau dia menjawab laisa kamitslihi syai'. Saya pernah ada yang debat dengan satu orang yang etikanya Wahabiyah di
Mekah itu ketika disebut Aina Allah fis sama. Ketika ditanya, loh, langit kan makhluk, arah atas. Jawabnya, laisa kamitslihi syai'. Jadi kan membingungkan. Dibilang di atas iya, tapi atasnya beda dengan atasnya manusia. Laisa kamitslihi syai'. Itu tidak bisa dikatakan murtad atau kafir, paling sesat saja, bid'ah. Masuk i'tiqad bid'ah yang dhalah, mudillah. Tapi kita tidak bisa mengkafirkan kaum Wahabiyah. Hanya salah saja mu'taqadnya. I'tiqad yang sahih, Allah Ta'ala tidak berada di langit, tidak di bumi, tidak di surga, tidak di akhirat, tidak di dunia, tidak di mana-mana. Sebab mana-mana itu makan. Sedangkan Allah pencipta makan. Allah pencipta tempat. Tidak di tempat, tidak di arah. Laisa kamitslihi syai'. Langit ini qiblatul qalb, kalau kata Habib Ahmad bin Hasan. Karena itu saya sering menerangkan, Imam Ghazali ketika ditanya, kenapa kalau kita berdoa, tangan itu kan diangkatnya ke arah atas, bukan ke arah bawah gini, ke atas. Jawabnya Imam Ghazali, li'anna as-sama' qiblatud du'a. Karena langit adalah kiblatnya doa. Jadi sana. Juga kita sering dapat keterangan di kitab-kitab itu, amal-amal manusia itu kan berbentuk nur, cahaya. Itu sa'idatun ilas sama, naiknya ke langit, bukan ke bawah, ke atas. Kalau orang mati, rohnya naik sa'idatun ilas sama lagi, ke langit. Ya, tetap naiknya ke sana, ke arah sana. Tapi jangan dipahami langit yang ini loh, yang ada awan ini, ada kelihatan biru di atas. Jangan ke sana loh, keliru lagi itu. Dan dimaksud langit itu alamul malakut, jadi tidak terlihat. Tidak terlihat. Tapi tetap ada arah. Alamul malakut juga ada arah. Alamul malakut beda dengan alamul mulki, beda dengan alam dunia. Tapi kesamaan di dalam khilqah, sama-sama makhluk, sama. Nanti kalau kita masuk surga, tetap saja ada arah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jihatus sit tetap ada fil jannah. Di alamul malakut tetap ada arah. Semua ciptaan ada arahnya. Nabi Muhammad sayyidul ciptaan, kepala dari semua yang diciptakan saja ada arahnya kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetap lahu jihah. Jadi begitu. Makanya la yu'gal sama sekali kalau Allah Ta'ala berada di arah atau berada di tempat. Bagaimana mungkin pencipta tempat dan arah berada di satu tempat dan di satu arah? La yu'gal. Tidak bisa diterima akal. Dan agama itu tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kata Imam Sanusi di Dasuki itu, waqad atbaqa al-aqlu wasyara'u. Akal dan syarak mutabaqah, cocok, sama. Ini enggak masuk akal, bukan enggak masuk akal ajaran agama ini. Akal kamu yang belum sampai, tidak mungkin tidak masuk akal. Mutabaqah. Ladina liman la aqla lahu, qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Jadi belajar saja terus, baik saya atau Anda, bukan tidak masuk akal, akal kita yang belum sampai. Belajar saja, nanti yu'allimukumullah, lama-lama juga paham. Kembali ke pembagiannya Al-Imam Muhammad bin Hasan. Wa wijhatun bi ruhihi, satu wijhah untuk ruh, untuk ruhnya. Wa muntaha sayr al-arwah ila al-arsh. Kalau ruh kiblatnya ke arsh. Ini min babi yang kita beriman tapi kita tidak paham maksudnya apa. Udah percaya aja, min babi taslim, kalamul awliya ini. Akhir dari perjalanan arwah itu ke arsh. Arsh itu di mana? Wa alam, kata Imam Al-Junaid, annal arsha sakful jinan la mustaqarrur rahman.
Arsy itu adalah atapnya surga, bukan tempat menetapnya Allah. Atas kan, arah atas, ada arah, lahu jihah. Arsy fuq. Kalau neraka katanya di bawah, bumi yang paling bawah, arahnya ke bawah. Kalau surga arahnya ke atas. Yang keempat, wa wijhatun bisirrihi. Satu arah lagi, satu kiblat dengan sirnya. Kata Abi Ahmad bin Hasan, wa muntaha sayris sirri ilal haq. Akhir perjalanan sir itu hati tapi yang lebih dalam lagi, ilal haqqi ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kiblatnya ahlus sir ya Allah. Yang ada hubungan dengan ini, saya pernah dengar Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqhi radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah dapat surat dari gurunya. Zaman dulu nggak ada HP ya, jadi pakai surat, belum ada SMS. Dapat surat dari gurunya Al-Habibul Imam Al-Qutub Muhammad bin Hadi As-Segaf. Isi suratnya aukamakal, saya sudah lupa bahasa Arabnya apa, cuma kalau maknanya saya ingat. Kurang lebih ya, aukamakal, wa'alam, ketahuilah olehmu bahwa Ka'bah yang betul itu adalah An-Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiblat yang sebenar-benarnya kiblat, Ka'bah yang sebenar-benarnya Ka'bah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mursyidnya Sayyidina Walid menasihati muridnya. Jadi Muhammad bin Hadi menasihati Sayyidul Imam, memberi irsyad, memberi petunjuk. Waktu itu Sayyidina Walid masih salik ya, masih belum jadi mursyid, masih salik, masih murid. Jadi diarahkan. Hati itu harus menghadap terus kepada Rasulullah SAW. Yang dimaksud antara kedua beliau ini saya tidak paham. Saya terangkan yang kelas kita saja. Kalau kelas kita begini maksudnya. Jadikan Nabi Muhammad Ka'bahmu itu, maknanya jadikan Nabi Muhammad ikutanmu. Mau salat duha, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat duha kam rakaat. Dari 2 sampai 8. Ada yang bilang dari 2 sampai 12. Nah, pendapat 8 sampai 12 ini kembalinya kemana? Ya ke Rasulullah lagi kan? Ya boleh-boleh saja lah. Mau 8 boleh, 12 boleh. Sesuaikan dengan istiqomahnya. Itu namanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai qiblah. Akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, yusalli, kita salat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail, yaqum, tahajud. Nah, itu menjadikan Nabi sebagai kiblat untuk kelas kita di situ. Jelas untuk Ustadz Imam itu beda lagi maknanya itu. Maka sekarang yang dari kitab Ruhul Ma'ani juz 2 halaman 19. Imam Alusi ya. Wa qila al-muradu biha anna likulli ahadin qiblah. Ini masalah ayat itu sama. Beliau saat di tafsirnya membahas wa likullin wijhatun huwa muwalliha. Anna sungguhnya likulli ahadin kiblatan. Setiap satu orang itu punya kiblat. Atau lebih tepat bukan orang ya. Setiap satu makhluk. Bapak ini kok ada malaikat-malaikat di sini. Walikullin. Jadi yang dimaksud kullin situ bukan hanya orang, makhluk. Wijhatun kiblat. Faqiblatul muqarrabina al-arshu. Kata Imam Alusi ini. Imam Alusi itu yang sering dinukil oleh Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqhi. Sering kan itu nyebut-nyebut Imam Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani. Makanya kitabnya saya cari sampai dapat, alhamdulillah, sering dinukil. Kalau Sayyid Alawi Al-Maliki menyebut beliau muhaqqiq, ahli tafsir yang tahqiq. Memang ada beberapa masalah dari Imam Alusi yang dikritik oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Untuk urusan yang dikritik-kritik kita tidak ikut.
kita ikuti yang sama dengan ulama-una wa masyayikhuna. Ini ulama besar ini, mufassir kabir ini Alusi ini. Wa qiblatul muqarrabina al-arshu. Kiblat malaikat muqarrabin adalah al-arsh. Wal ruhaniyin kiblat malaikat ruhaniyin al-kursi. Wal karubiyin kiblat malaikat karubiyin al-baitul ma'mur. Wal anbiya'u qablaka. Ini nukil hadis qudsi beliau. Para nabi sebelum kamu Nabi Muhammad adalah Baitul Maqdis. Wa qiblatuka al-Ka'bah. Kiblatmu, munya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ka'bah. Wa hiya qiblatu jasadika. Ka'bah adalah kiblat jasadmu. Wa amma qiblatu ruhika fa ana. Masyaallah. Adapun kiblat ruhmu, ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah di hadis qudsi, fa ana adalah aku Allah. Jadi menghadap ke saya saja. Ma'nan yaliku billah ya, bukan Allahnya ada di atas lah. Ruhnya menghadap ke Allah, yakni tidak iltifat kepada selain Allah, tidak menengok illallah. Wa qiblati anta. Adapun kiblatku, aku Allah, anta adalah engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya ini? Makna rahmat Allah yang diturunkan kepada khalq ke Rasulullah dulu. Ke Nabi Muhammad baru ke yang lain. Inna ma'ana qasim wallahul mu'ti. Allah memberi rahmah, segala sesuatu itu kan masuknya di rahmah kan. Allah memberi rahmah, diarahkan si rahmah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang yaksim al-qasim kepada khalq adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama yushiru ilaihi, sebagaimana memberikan isyarat hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Aku Allah, yakni rahmatku, maghfirahku, atiyahku, mawahibku, semuanya berada di sisi hati-hati yang terpecah karena aku Allah. Sahabat imamu ahdil munkasirati qulubuhum, yang paling terpecah hatinya dari semua makhluk adalah Rasul Al-A'zam Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu macam-macam pendapat dan keterangan tentang Ka'bah, qiblah, wijhah inda ahlillah radhiyallahu ta'ala anhum. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu.